Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari dan menjelajahi nubuat Nabi Daniel dan kita telah sampai di pasal yang keempat. Dengan kehendak Tuhan hari ini kita akan memulai bagian yang kedua dari pasal yang keempat, yaitu mengenai penafsiran dari mimpi yang telah kita bicarakan dalam episode sebelumnya. Nebukadnezar memberitahukan mimpinya, dan sekarang Beltesazar yang adalah Daniel akan menafsirkan mimpi itu. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, saya mendorong Anda untuk mengikuti kami selama studi ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, silakan hubungi kami, dengan karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Kami akan segera memulai pembelajaran hari ini sesaat lagi. Jumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Tentu pemirsa yang menonton di episode terakhir ketika kita berbicara tentang mimpi dan pohon yang akan ditebang, mereka tentu ingin tahu makna dari mimpi ini. Ya. Jadi hari ini dengan pertolongan Tuhan, kita akan berhenti sejenak pada beberapa kata yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan pohon itu, bagaimana pohon itu ditebang dan dikembalikan setelah suatu jangka waktu tertentu. Ya. Saya ingin membaca beberapa ayat dan kembali kepada Anda dengan pertanyaan, dimulai dengan ayat 19. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltesazar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Beltesazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Beltesazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah, dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ia raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku raja. Tuanku raja akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti, kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku, lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Kata-kata yang sangat kuat. Mohon berikan gambaran tentang awal pembicaraan dengan Daniel ketika raja melihat bahwa Daniel cemas, seolah dia takut, lalu dia ingin meyakinkan dan mengatakan kepadanya untuk tidak takut dan menceritakan apa arti dari mimpinya.
Mohon penjelasan Anda, Saudara Yosef. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika para nabi berbicara tentang penghakiman, mereka tidak hanya ingin merenggut. Beberapa orang berpikir bahwa umat Allah lebih suka menjadi pemarah dan berbicara mengenai neraka. Dan jika neraka itu tidak nyata, maka akan sia-sia untuk membicarakannya dan membuat orang kesal. Namun jika neraka itu nyata dan kita menyembunyikan fakta itu dari orang ini adalah pengkhianatan. Faktanya teman Anda adalah orang yang memberitahu Anda yang sebenarnya. Ini adalah teman sejati Anda, bukan orang yang menipu Anda. Ketika kita mempelajari kitab Yeremia, kita melihat bahwa nabi-nabi palsu mengatakan damai. Mereka juga telah menyembuhkan sedikit luka putri umatku, katanya damai dan sejahtera ketika tidak ada kedamaian. Sementara Yeremia memperingatkan, mencela dan menyiagakan, dia dianiaya, dibenci, ditolak dan dihina karena dia mengatakan kebenaran. Di sini Daniel berbicara dengan berani kepada yang mulia, raja segala raja Nebukadnezar, kaisar pertama di dunia yang kepadanya semua orang tunduk. Dan Daniel harus berkata, kamu akan menjadi seperti binatang. Bagaimana dia akan melakukannya? Oleh karena itu, dia tercengang dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia sampai-sampai Nebukadnezar ingin menyemangatinya dan beritahu dia untuk tidak takut untuk mengatakan apa yang dia lihat. Ini sama seperti ketika seorang pasien menemui dokter dan dokter menemukan bahwa itu adalah kasus yang tidak ada harapan bagi pasien itu. Lalu dokter cemas sehingga pasien menyemangati dokter itu dan memintanya untuk tidak takut karena dia siap untuk semua konsekuensi. Nebukadnezar mendengarkan kata-kata itu, tetapi seperti yang kita lihat di sisa pasal ini, sayangnya dia tidak memanfaatkannya. Saya berharap dengan tulus bahwa siapapun yang mendengar penghakiman itu berada dekat siapapun dari kita karena manusia tidak mengetahui waktunya, tetapi dia seperti ikan tangkap dalam jaring yang mematikan dan seperti burung yang terperangkap dalam jerat. Saya tidak tahu kapan akhir hidup saya atau akhir pemirsa yang ramah, tetapi kita harus siap mulai sekarang. Benar, memang bagian akhir kitab Pengkhotbah berbicara tentang jika pohon itu tumbang ke arah selatan atau ke utara, siapa yang akan jatuh ke selatan tidak akan pergi ke utara dan siapa yang jatuh ke utara tidak akan pergi ke selatan. Saudara Yosef, Daniel mulai menafsirkan mimpi itu secara bertahap sehingga dia berkata, Tuanku, mimpi itu bagi mereka yang membencimu dan tafsirannya bagi musuh-musuhmu. Pohon yang kamu lihat yang tumbuh dan kuat yang tingginya mencapai langit, dia mengatakan padanya bahwa pohon ini dengan semua daunnya, naungan, buah yang diperuntukkan bagi orang adalah Anda. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini tentang Nebukadnezar? Nah, tafsir mimpi itu adalah bahwa Anda adalah pohon yang Anda lihat dalam mimpi tersebut. Penghakiman Allah yang maha tinggi adalah bahwa pohon ini ditebang tapi tunggulnya tetap di dalam tanah. Karena seperti yang kita pahami akan ada peristiwa kembalinya Nebukadnezar saat ia bertobat kepada Allah. Setelah 7 tahun? Setelah 7 tahun. Oke. Ini adalah gambaran untuk semua zaman bangsa-bangsa Yahudi di mana manusia menjadi sombong dan angkuh. Namun pada akhir zaman-zaman bangsa-bangsa lain, orang-orang akan tersadarkan bahwa Yang Maha Tinggi sungguh berkuasa. Persis saat Nebukadnezar tersadarkan bahwa Yang Maha Tinggi sungguh memiliki kekuasaan dan dia berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saya ingin fokus di sini pada sesuatu yang saya katakan sebelumnya tapi akan mengulanginya kembali. Dalam pasal 2 kita mengerti bahwa surgalah yang punya kekuasaan sebagai konsep umum pada saat ini. Namun dia mengatakan bahwa pada zaman 10 raja Allah semesta langit akan bangkitkan sebuah kerajaan. Ini berarti bahwa kerajaan Kristus di bumi sama sekali berbeda dari apa yang kita sebut sekarang pemerintahan surga atas bumi. Ya, surgalah yang mempunyai kekuasaan sekarang, tetapi ini bukanlah gambaran terakhir dari kerajaan Kristus di bumi. Ketika dia memerintah atas bumi, dia akan berdiri di atas bumi pada zaman akhir. Namun yang juga menarik perhatian saya ialah nasihat berharga yang diberikan oleh Daniel kepada Nebukadnezar. Dia tidak hanya memberitahu tentang penghakiman, tetapi dia juga memberitahu bahwa ada cara untuk meluputkan diri. Dimakan saya akan Paulus di Areopagus. Di sana dia berkata bahwa ada penghakiman, ya dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Tetapi dia menunjukkan kepada mereka cara untuk meluputkan diri. Sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Inilah yang ditawarkan di sini kepada Nebukadnezar. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Karena Allah sang penjaga yang kudus mengawasi para penguasa. Para penguasa berpikir bahwa Allah hanya mengawasi orang kecil yang miskin. Tidak. Dia mengawasi raja-raja, penguasa dan hakim. Dan siapapun yang berada di posisi tinggi diawasi olehnya. Mazmur 82 berkata Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia
menghakimi. Berapa lama lagi kamu hakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Allah akan menghakimi para raja, penguasa, dan juga hakim. Bukan berarti Anda tidak memiliki sebulangan di atas. Tidak, Anda Benar. punya yaitu Allah. Baik, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Saudara terkasih, meskipun pujian Nebukadnezar dan pengakuannya bahwa Allah Daniel adalah Raja, segala Raja dan Tuhan segala Tuhan, namun sungguh mengherankan bahwa dia sendiri tidak bersujud untuk menyembah Allah. Dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dia tidak benar-benar percaya kepadanya atau tunduk kepadanya saja. Sayangnya, banyak orang yang pergi ke gereja hari ini yang ikut memuji Tuhan, dan mereka yang menggunakan idiom-idiom rohani dan mengucap kata-kata Injil. Sayangnya beberapa dari mereka tidak percaya sebagaimana mestinya. Mereka tidak taat. Pemirsa terkasih, mari kita ingat karena pembicaraan saja tidak berarti kenyataan. Apakah kepercayaan Anda cocok dengan kepatuhan Anda? Tidak. Tetapi apakah ketaatan Anda sesuai dengan iman Anda? Apakah penampilan Anda cocok dengan apa yang ada di dalam diri Anda? Ini adalah harapan yang besar dalam diri saya bagi saudara terkasih. Saya memiliki pertanyaan saudara ayat di sini di ayat 25, Tuanku akan dihalau dari antara manusia. Allah mengeluarkan perintah agar raja diusir. Siapa yang berani melaksanakan perintah seperti itu kepada raja? Memang Allah menjatuhkan hukuman kepada Nebukadnezar. Siapa yang akan memiliki nyali untuk melaksanakan hukuman atas Nebukadnezar? Saya pikir kata akan dihalau tidak berarti bahwa orang-orang tertentu akan mengusir dari antara manusia. Mungkin ingat saya akan ayat dalam Lukas pasal 6, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Siapa yang memberikan pada mereka? Tidak, kami dapat mengatakannya, kami akan diberi ke dalam ribaanmu. Ya, Jadi di sini, kamu akan diusir dari antara orang-orang. Mengapa dia akan diusir? Siapa yang akan melaksanakan kata-kata seperti itu? Itu adalah fakta. Seseorang menyamakannya seolah kaisar telah menjadi seperti lembu. Maaf karena mengatakan demikian. Mereka menyajikan setaman raja yang enak yang kita baca di dalamnya. Dia memakannya. Daniel 1, dia akan menolaknya. Mereka menaruh daun Dia semanggi, dia memakannya. menjadi bahagia. Dan makan daun semanggi, dia makan rumput seperti lembu. Jadi seolah faktanya adalah bahwa dia menemukan bahwa masa tinggalnya di istana membosankan dan tidak cocok untuknya. Maka dia pergi ke ke Padang. padang dengan lembu-lembu untuk makan. Semacam penghinaan. Manusia yang dengan segala kegembilangannya tidak punya pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudara Yosef, saya juga berhenti sejenak dengan takjub di hadapan otoritas Allah ketika dia menaruh batasan-batasan terhadap penghakiman. Allah akan menjatuhkan hukuman atas raja tapi dengan batasan-batasan. Ya, Seperti yang telah kita katakan dalam episode lalu, pohon itu akan ditebang tetapi tunggulnya tetap benar. ada di sana. Mohon jelaskan otoritas Allah ketika dia menetapkan hukuman-hukuman dan dengan kuasanya tetap melaksanakan hukuman-hukuman ini, manusia tidak dapat menambah ataupun menghapus kecuali melakukan firman Tuhan. Nah, juga mengenai kerajaan Babel dan Nebukadnezar. Allah berkata bahwa bangsa Yehuda akan diasingkan selama 70 tahun. Jadi apakah mereka akan diasingkan selama 69 atau 71 tahun? Tidak mungkin. Tuhan berkata 70, maka itu adalah 70 dan setelah 70 tahun muncul sebuah kerajaan baru. Lalu dalam sekilas, dalam satu malam kerajaan Babel jatuh seperti yang akan kita lihat di pasal berikutnya. Lalu sebuah perintah dikeluarkan dari Kores, orang Persia karena Allah menggerakkan rohnya dan orang-orang itu pulang kembali. Siapa yang membuat batasan-batasan? Karena yang maha tinggi memerintah dalam kerajaan manusia, Dalam karena kerajaan surga manusia. yang mempunyai kekuasaan. Oke, Saudara Yosef setelah hukuman ditetapkan dari otoritas tertinggi, dari Allah yang maha tinggi, yang memerintah dalam kerajaan manusia, tetapi ketika dia memberitahu hukumannya, dia memberinya sebuah nasihat. Kita ingin berhenti sejenak di ayat 27, di mana ia berkata, jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku, lepaskan diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Itu mengingatkan saya akan kata-kata Rasul Paulus di bagian akhir surat kepada Timotius. Ketika dia mengatakan kepadanya di hadapan Allah, dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat.
Sulit bagi Nebukadnezar bahwa seorang seperti Daniel mengatakan kepadanya untuk berhenti merugikan orang. Namun dia mengatakan kepadanya dengan cara yang benar. Karena dia memiliki akal sehat dan diplomasi. Tapi dia jujur. Tidak ada kata-kata yang lebih jelas dari ini. Biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Aku akan beri Tuan saranku dan Tuan bisa menerima atau menolaknya sesuai dengan keinginan Tuan. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan kebenaran. Kebenaran ini sangat penting karena alam manusia untuk hidup dalam kebenaran. Dan kesalahanmu dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin. Dia ingin beritahu kepadanya untuk berhenti merugikan orang. Dia tidak mengatakan terus terang seperti kata-kata yang saya gunakan. Namun dan kejahatanmu dan menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin. Jika mungkin. Dan mengapa dia berkata jika mungkin di sini? Selama manusia adalah sebuah pihak dalam hal apapun, maka harus ada jika itu mungkin. Ketika firman itu milik keselamatan Allah, tidak ada jika itu mungkin. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda akan diselamatkan 1.000%. Tetapi karena aku akan menempatkan kamu sebagai pihak dan syarat, maka hapuslah dosa-dosamu dengan kebenaran dan kejahatanmu dengan menunjukkan belas kasihan pada orang miskin. Jika itu mungkin sebuah panjangan ketenanganmu. Dan seolah Allah memberi sebuah alarm dan menunggu selama 12 bulan seperti yang kita lihat di ayat berikutnya. Untuk melaksanakan hukuman. Mengapa? Untuk memberikan sebuah kesempatan untuk bertobat kepada Nebukadnezar yang selalu Allah lakukan. Dia memberikan dunia 120 tahun sebagai sebuah kesempatan pada zaman Nuh. Dia memberi Firaun banyak kesempatan, bukan hanya satu kesempatan. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Lalu manusia salah memahami kesabaran Tuhan. Mereka salah paham. Dalam Lukas 13, ketika pohon tidak berbuah, lalu pemilik pohon itu berkata kepada pengurus kebun anggur, tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup dengan percuma? Ia menjawab, Tuan biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan melakukan percobaan terakhirku. Kalau itu berbuah, atau kamu bisa menebangnya nanti. Biarkan saja tahun ini, seperti yang saya lihat bahwa Nebukadnezar dibiarkan oleh Allah selama setahun penuh. Pada akhir bulan 12, hukuman itu terjadi. Oke, dan di akhir tahun itu, ayat 28 pun berkata, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku, lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada saat yang sama akal sehatku kembali kepadaku. Dan demi kemuliaan kerajaanku, kehormatan dan kemuliaan kembali kepadaku. Dan para penasihat dan pembesarku menjemput aku lagi. Dan aku diteguhkan di kerajaanku dan keagungan yang luar biasa ditambahkan kepadaku. Sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Tidak hanya hukuman ditetapkan, tetapi juga pelaksanaan hukuman, pertobatan, dan pengembalian. Mohon ceritakan tentang ini, Saudara Yosef. Saya punya sedikit 3 butir. Izinkan saya menyatakannya secara singkat. Pertama dalam ayat 31, Raja belum habis bicara, ia belum selesai bicara. Ketika satu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, aku memberimu sebuah peringatan. Diperingatkan sebelumnya sama dengan dipersenjatai sebelumnya. Aku memberimu 12 bulan sehingga engkau bisa melepaskan diri dari dosa-dosamu dengan kebenaran dan kesalahanmu dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin, tetapi engkau tidak melakukannya. Lalu saat
Raja belum habis bicara jadi tertangkap basah. Ya. Ini mengingatkan saya akan Herodes yang ketika rakyat berkata, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Ia mati dimakan cacing. Hukuman langsung dari Allah atas manusia yang tertangkap basah. Kedua, bagaimana dia diselamatkan? Sebuah pernyataan yang menakjubkan dalam ayat 34, setelah lewat waktu yang tentukan, aku menengadah atau memandang ke langit. Saya menyebutnya sebagai pandangan yang menyelamatkan. Dosa masuk ke dunia melalui pandangan, tercatat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ibu kita Hawa melalui pohon itu dan menginginkannya. Ini adalah pandangan yang menyelamatkan. Itu pilihan kita tentang Yesaya 45. Pandanglah Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Itu menyerang kita pada ular tembaga. Semua orang yang digigit oleh ular beracun dan memandang ular tembaga yang ditaruh di atas tiang, siapapun yang melihatnya akan hidup. Di sini Nebukadnezar menengadah ke langit. Ketika ia menengadah, Alkitab mengatakan sesuatu yang menakjubkan. Akal budiku kembali kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan besarkannya dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Masalah ketiga yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam pasal 2 dan pasal 3, dia berbicara tentang orang lain. Apa kedudukan yang mereka peroleh dari Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tidak ada yang berbicara menentangnya. Apa yang kau buat? Lalu apa peranmu? Tidak, aku seorang raja. Akulah raja dari segala raja. Di sini dia mengambil posisi, aku memberkati yang maha tinggi dan aku memuji dan menghormati dia. Dan semua penghuni bumi termasuk aku terkenal sebagai bukan apa-apa. Yesaya pasal 40 berkata, dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap antara langit dan penduduk bumi dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada saat itu, akal sehatnya kembali kepadanya, para penasihatnya menjemputnya. Dan saya berharap dari setiap pemirsa kami bahwa mereka benar-benar menikmati pandangan kepada dia yang menyelamatkan. Dia yang digantung di kayu salib bagi kita. Oke, terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Ayat 35 berkata, semua penduduk di bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Lalu, bagaimana Allah memiliki otoritas atas tentara di surga? Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Tetapi di manakah otoritasnya atas bala tentara surga jelas? Tentara surga adalah malaikat. Dan malaikat-malaikat terdiri dari dua bagian, yang benar dan yang jahat. Malaikat yang benar dikatakan tentang mereka dalam Mazmur 103 yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Lalu segera setelah dia memberi mereka perintah, mereka melaksanakannya. Ini jelas, misalnya aku Gabriel yang berdiri di hadirat Allah, Allah putus saya dan saya melakukan ini dan itu. Dan dia melakukan sesuai dengan kehendaknya di antara tentara surga. Siapa yang putus Gabriel, siapa yang putus malaikat untuk menghentikan mulut singa, dan seterusnya itu adalah Allah. Bahkan malaikat-malaikat yang jahat, dia menetapkan kepada mereka kapan misalnya iblis akan jatuh dari surga ke bumi. Dalam Wahyu 12 di tengah-tengah minggu, kapan dia jatuh dari bumi ke jurang maut pada akhir masa kesusahan besar dan awal kerajaan milenium. Kapan dia akan jatuh ke dalam lautan api pada akhir kerajaan milenium seperti yang kita baca di dalam Wahyu 20. Maka Allah memiliki kekuasaan mutlak tidak hanya pada penduduk bumi yang malang, meskipun mereka merugikan seperti Nebukadnezar, tetapi bahkan pada dengan tentara tentara surga. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Kami ingin tahu bagaimana otoritas Tuhan muncul dalam penafsiran mimpi saat dia menjatuhkan hukuman dan memberi batasan-batasan pada pelaksanaan hukuman itu. Seperti yang kita tahu bahwa penghakimannya pada pohon itu dengan menebangnya tetapi meninggalkan tunggulnya karena Nebukadnezar akan kembali dan bertobat. Masa hukuman adalah 7 tahun. Ya, 7 tahun, tidak Tidak lebih ada dan tambahan tidak hari. kurang. Tidak tambahan hari. Oke.
Daniel menunjukkan kepadanya sebuah panggilan untuk bertobat dalam ayat 27, "Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan kepada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang tertindas." Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Jelas bahwa Daniel tidak hanya memberitahunya tentang hukuman, tetapi juga tentang pesan untuk bertobat, di mana kita lihat di dalamnya pintu penyelamatan yang selalu terbuka. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitahu kepada manusia, mereka semua harus bertobat. Lalu ia berkata kepadanya, "Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa, dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan." Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, setelah hukuman diputuskan dan telah dilaksanakan, kapan dan dalam keadaan apa Allah mengembalikan raja itu ke tahtanya? Bahkan setelah hukuman dijatuhkan pada waktu Tuhan yang tertentu 7 tahun, tidak lebih atau kurang. Dia mengadah ke langit pada saat tertentu, itu dia kembali kepada Tuhan, dan juga ia minta pertobatan yang Ketika dia daripadanya. menengadah ke langit dan mengingat otoritas Tuhan dan menghormati Ya. kekuasaannya. Sebuah Baik, pandangan yang menyelamatkan. pandangan yang menyelamatkan. Benar. Baik. Terima kasih Tuhan berkati, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkatimu. memberkati. Pemirsa terkasih, seperti yang kita pelajari di episode hari ini dan saat episode ini berakhir, bahwa surga mempunyai kekuasaan dan Allah mengembalikan raja itu ke tempat dan posisinya hanya ketika dia memandang ke surga dan menghormati otoritas Allah dan menyatakan bahwa Tuhan adalah yang maha tinggi yang memerintah kerajaan manusia dan Tuhan adalah yang maha tinggi dan langitlah yang memerintah. Seperti yang kami katakan di episode ini, pandangan yang menyelamatkan. Hidup Anda juga bisa lurus hanya jika Anda berpaling kepada Kristus Sang Juru Selamat hidup. Dengarkanlah seruan manis ini, pandanglah kepadaku, dan jadilah kamu semua diselamatkan di seluruh ujung bumi, karena akulah Allah. Allah ingin menyelamatkan dan keselamatan ada pada pandangan ini. Jika Anda ingin selamat, berpalinglah pada Kristus. Jika racun ular mengalir dalam darah Anda, maka pandanglah Kristus seperti ular tembaga ketika dia ditinggikan di atas kayu salib dan mati. Anda akan beroleh keselamatan. Firman itu ada dekatmu. Dengarkan saya saat Anda menonton saya sekarang. Tuhan berkata kepadamu, "Aku menyelamatkanmu." Anda tidak perlu pergi kemana-mana, membayar uang, mengunjungi tempat manapun, atau melakukan apapun untuk diselamatkan. Terima saja Kristus, berpalinglah padanya dan pandanglah dengan iman dan kepercayaanmu. Pemirsa terkasih, saya akan menemui Anda di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. لست أعلم ما قد يكون في غدي لا أعلم لا أعلم لست أعلم كم سيطول العمر بي لا أعلم لا أعلم لكنني ضامني أعلم أنك معي وأنك بتعتني مهما يكون في غدي لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بتعتني مهما يكون في غدي Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.